Di tengah ketegangan politik negara-negara barat dan Ukraina dengan Rusia yang melibatkan kekuatan militer, kini memicu kekhawatiran dunia yang meningkat pada perang regional yang semakin meluas di Eropa. Pasalnya dalam perang Rusia-Ukraina yang kini memasuki tahun ketiga, Amerika Serikat dan negara aliansi NATO selalu ikut campur tangan dengan menyuplai berbagai sistem alutsista persenjataan terhadap Ukraina untuk dapat menyerang wilayah Rusia dan berharap Ukraina mendapat kemenangan atas perang tersebut. Namun yang menjadi kekhawatiran terjadinya perang regional akan meluas di Eropa, yaitu karena sebelumnya Vladimir Putin telah memperingatkan Barat untuk tidak memasuk Ukraina sistem persenjataan rudal jarak jauh atau alutsista konvensional dari negara-negara berkekuatan nuklir. Selain itu, Rusia telah memperingatkan Barat jika hal itu dilakukan, bahwa Rusia berhak membalas serangan terhadap fasilitas militer mereka. Namun bukannya mendengarkan peringatan tersebut, Amerika Serikat dan beberapa negara sekutu NATO malah menyuplai rudal balistik atom dan Storm Shadow ke Ukraina untuk dapat menargetkan infrastruktur dan fasilitas militer Rusia. Bahkan tidak cukup sampai di situ, sebab Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO mulai kompak dan terkesan mengeroyok Moskow di perang Rusia-Ukraina. Hal itu terlihat dalam perkembangan terbaru di perang Rusia-Ukraina, di mana Prancis menyatakan resmi bergabung dengan Amerika Serikat dan Inggris, dan ketiganya termasuk negara anggota NATO dengan negara pemilik senjata nuklir yang memutuskan untuk mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka untuk menargetkan wilayah vital Rusia. Setelah diizinkan Prancis, Ukraina dapat menggunakan rudal jarak jauhnya untuk mempertahankan diri dari serangan Rusia, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot. Sementara itu, adapun jenis rudal jarak jauh yang kini dapat digunakan Ukraina untuk menyerang Rusia, yaitu adalah rudal Scalp dan memiliki kemampuan yang sama dengan rudal Storm Shadow milik Inggris yang telah digunakan Ukraina untuk menyerang Rusia pada 19 dan 20 November. Seperti yang kita ketahui, kedua jenis rudal jarak jauh buatan Inggris dan Prancis ini merupakan jenis rudal berbasis udara atau dapat diluncurkan pada target sasaran musuh dengan menggunakan pesawat jet tempur. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, yang menanggapi suplai sistem persenjataan rudal balistik jarak jauh negara aliansi NATO ini dianggap sebagai lonceng kematian bagi Ukraina. Hal yang sama pun juga telah disampaikan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin, bahwa jika Ukraina masih tetap nekat menggunakan rudal-rudal buatan Barat untuk menyerang Rusia, Moskow akan membalasnya dengan serangan yang lebih besar. Sementara setelah Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh mereka untuk menyerang wilayah vital Rusia yang sebelumnya memicu kemarahan Moskow, kekhawatiran perang baru pun kini muncul, sebab sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Kremlin memiliki hak untuk menyerang target militer negara-negara yang telah memasuk sistem persenjataan atau rudal jarak jauh ke Ukraina. Sementara di sisi lain, pasca serangan terbaru Rusia pada 21 November yang merupakan respon dari serangan rudal balistik jarak jauh Amerika Serikat dan Inggris yang digunakan oleh militer Ukraina, Duta Besar Kiev di London, Valery Zaluzhny, menyatakan bahwa pasukan Ukraina yang saat ini sedang dilatih di Inggris untuk melawan Rusia harus mempersiapkan diri menghadapi kematian dan membunuh tanpa berpikir dua kali. Pernyataan itu diungkap langsung oleh Zaluzhny kepada para prajurit, di mana ia bertugas sebagai duta besar dan sekaligus Jenderal Bintang 4 yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, selain Amerika Serikat, Inggris juga merupakan salah satu negara pendukung terkuat Ukraina untuk mencapai kemenangan militer melawan Rusia.
Bahkan sebelumnya, mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah mengatakan kepada Ukraina untuk bertarung saja setelah Kiev dan Moskow menyetujui rancangan gencatan senjata pada tahun 2022. Tidak hanya itu, kuatnya hubungan dan dukungan Inggris tersebut juga terlihat di saat militer Inggris telah melatih lebih dari 50.000 tentara Ukraina, sebagaimana yang telah disampaikan Kementerian Pertahanan Inggris. Tidak cukup sampai di situ, sebab sikap solid negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk melawan Rusia terlihat di saat mereka menggelar latihan militer artileri secara besar-besaran di Lapland, yaitu wilayah perbatasan Finlandia dan Rusia. Ini menjadi latihan militer terbesar yang dilakukan oleh Finlandia sejak negara Nordik bergabung dengan aliansi NATO pada tahun 2022. Menurut informasi yang beredar yang kami kutip pada 26 November, adapun latihan militer tersebut diikuti sekitar 3.600 pasukan militer dari negara-negara anggota NATO seperti Amerika Serikat, Finlandia, Swedia, dan Inggris, di mana semua negara tersebut terlibat dalam latihan artileri NATO sepanjang bulan November ini. Seperti yang kita ketahui, latihan militer yang dijuluki Dynamic Front 25 ini sudah dilakukan beberapa negara sekutu NATO seperti Jerman, Polandia, Estonia, serta latihan militer ini melibatkan total 5.000 tentara dari masing-masing negara anggota NATO. Namun latihan militer NATO ini menuai respon dari para pengamat. Salah satu seorang peneliti di Institut Urusan Internasional Finlandia, Joelinainmäki, ia menilai latihan tersebut merupakan bentuk provokasi militer NATO kepada Rusia. Selain itu, ia juga menilai latihan militer NATO memang sengaja dilakukan di wilayah yang dekat dengan Rusia, sebab NATO ingin memberikan ancaman kepada Rusia agar segera menghentikan agresinya di Ukraina yang saat ini berniat bergabung dengan NATO. Latihan NATO ini semakin dimaksudkan untuk menunjukkan kepada negara lain, dalam hal ini terutama Rusia, bahwa aliansi itu bersatu dan mampu membela anggotanya, ujar Linnanmäki, seorang peneliti di Institut Urusan Internasional Finlandia. Namun menanggapi pernyataan tersebut, pemimpin latihan militer Dynamic Front 25, Kolonel Jenderal Mäkitalo, menafikan asumsi tersebut, di mana ia mengatakan bahwa negara-negara anggota NATO melakukan latihan militer untuk memperkuat pertahanan dan kapasitas militer mereka. Tentu saja ini mengirimkan pesan bahwa kami mampu berlatih bersama dan kami sedang mengembangkan aset kami, ujar Mäkitalo, seorang pemimpin latihan militer Dynamic Front 25. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa latihan-latihan militer yang telah dihelat oleh NATO sepanjang November ini tidak bertujuan untuk mengancam Rusia.